Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Bella Arginta dan dengan teman saya Dia Sri Nuraini Wajid. Di sini saya dan dia akan menjelaskan tentang materi tindak pidana. Langsung saja. Yang kedua, pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Strafbarveit. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud Strafbarveit. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata delictum. Dalam Kamus Hukum, pembatasan delik tercantum sebagai berikut. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Van Hemel, tindak pidana itu yaitu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang melawan hukum yang patut dipidana. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana menurut Mulyanto terdiri dari dua, yaitu kelakuan dan akibat, dan yang kedua adalah hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi dua, unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang atau melakukan perbuatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum, maka tidak memungkinkan diterapkan pasal ini, ya kan? Dan setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Ada 3, yaitu harus ada nas yang melarang perbuatan, yang kedua yaitu melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Inilah dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur material. Yang ketiga yaitu pelaku harus orang mukallaf, artinya dia bertanggung jawab dan atas tindakannya yang udah diperbuat itu. Dan yang kedua yaitu unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa hukum. Baik, selanjutnya ada penggolongan tindak pidana. Penggolongan tindak pidana di sini banyak sekali ya teman-teman, nanti bisa dibaca di makalah. Jika dilihat dari penggolongannya, maka KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi 2 golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku 2 KUHP, dan kelompok tindak pidana yang termasuk di dalamnya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dibahas di bab 1 pasal 104 sampai 129 KUHP. Kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Di sini masih banyak lagi, sampai 32 golongan. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Dan aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab seperti di atas tadi. Pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, dan kelompok tindak pidana yang masuk golongan pelanggaran adalah pelanggaran keamanan umum bagi orang, baik barang atau kesehatan. Oke, di sini masih dibagi lagi menjadi 8, yaitu pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap penguasa umum, pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan, pelanggaran terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran mengenai tanah, tanaman, pekarangan, pelanggaran jabatan, dan pelanggaran pelayanan. Oke teman-teman, di sini yang dimaksud dengan pelanggaran ketertiban umum itu seperti contohnya pelanggaran lalu lintas. Ya, itu tadi ya teman-teman, contohnya kita melanggar atau menerobos lampu merah, seperti itu ya halnya. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran terhadap penguasa umum. Contohnya kita seperti menjelekkan atau mengelola presiden di sosial media dan tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu
pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan. Jadi asal-usul perkawinan itu tidak bisa dipalsu ya teman-teman. Jadi jika dipalsu nanti akan mendapatkan tuntutan atau tindak pidana yang setimpal bagi yang memalsukan tersebut. Baik, yang lain nanti bisa dicari teman-teman sendiri. Bila kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Ya, yang terakhir dari saya macam-macam tindak pidana. Di sini macam-macam tindak pidana itu ada dua, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam satu undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian, delik atau semacam kejahatan, contohnya seperti begal, pencurian, atau maling di rumah-rumah seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misalkan memarkir motor dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia. Dilanjut dengan Mbak Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.